Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibunda hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, limpahan nikmat, limpahan inayah yang tak kunjung henti dan tak kunjung putus. Wabil khusus nikmatul Islam wa nikmatul iman, wa kafa biha min ni'am. Salawat serta salam senantiasa tercurah ke hadirat baginda besar junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, beserta seluruh sahabat beliau, beserta seluruh tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin amin Allahumma amin. Hadirin hadirat, pagi hari ini 15 Safar 1442 Hijriah bertepatan dengan 2 Oktober 2020. Melanjutkan kajian kita Majelis Taklim Weekend, Majelis Taklim akhir pekan. Bunda, kajian kita akhir tentang kemarin banyak yang baru. Masuk kemarin balik nih. Iya, kan kemarin banyak yang baru dari awal. Kan masih banyak yang Masih banyak yang baru. Oke. Yang baru hadir semua. Enggak juga. Hari ini kayaknya misi penyelamatan itu loh, karena kan dari pertemuan pertama belum selesai. Apa itu? Yang kayak kemarin di Bu ini. Apa itu? Misi penyelamatan. Misi penyelamatan. Belum. Oh, biarlah, enggak usah diselamatin. Penyelamatan ya Allah. Ya mau bekerja kemarin tapi itu belum. Catatan terakhir apa, Bunda? Proses. Maksudnya Islam. Oh, itu yang Mbak Leni proses kemarin. Proses apa coba? Ini kok ada perbedaan pendapat. Catatannya apa? Umur 51 tahun mulai berdakwah. Oke. Madinah. Hijrah meninggalkan kota Mekah ke Madinah. Itu yang terakhir. Oke. Proses ya, Bunda. Proses ya. Judulnya kan proses. Judulnya proses. Proses apa? Yang pernah Bapak sampaikan tentang proses bagaimana agama Islam itu terbentuk ya. Mulai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam umur 40 tahun menjadi Nabi, kemudian 3 tahun berdakwah secara sembunyi. Tahun keempat setelah kenabian beliau berdakwah secara terbuka. Kemudian tahun ke-47 beliau di embargo gitu ya. Catatannya ada? Oke. Kemudian umur 50 tahun Amul Huzun, tahun berkabung kesedihan, gitu kan? Karena istri beliau Khadijah meninggal dunia, paman beliau meninggal dunia. 51 Isra wal Mi'raj, diwajibkan sholat 5 waktu. Kemudian 3 tahun lamanya sampai umur 53 tahun beliau berada di Makkah. Ini periode Makkah. Ini periode Makkah itu Bunda ya. Ingat? Oke. 40 tahun jadi Nabi, jadi Rasul di Gua Hira. Allah menurunkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian dakwah selama 3 tahun lamanya wa anzir ashiratakal aqrabin. Kemudian turun ayat fasda' bima tu'mar wa 'arid 'anil
musyrikin. Kemudian nomor 1 subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini periode di Makkah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota dari Mekah kemudian ke Madinah. Ini 13 tahun lamanya Rasulullah berada di kota Makkah. Kemudian Rasulullah pindah ke kota Madinah. Umur 54 tahun Allah mewajibkan sholat Jumat. Jumatan di sini ya. Ketika Rasulullah sudah meninggalkan Mekah, kemudian ke kota Madinah. 2 tahun setelahnya Rasulullah kemudian diwajibkan puasa. Kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Umur 56 tahun. Kemudian tahun berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haji dan umrah, tetapi gagal. Terjadilah sulhul Hudaybiyah. Kalau kemudian tahun berikutnya 58 Rasulullah umratul qadha, umrah yang diqadha. Umur 62 tahun beliau baru hajjatul wada, haji perpisahan. Total di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 8 tahun di kota Madinah. Yang ingin Habib sampaikan, rentang waktu inilah turun berbagai macam syariat agama Islam berproses. Jadi jangan dikira umur 40 tahun Rasulullah berada di Gua Hira, hai Nabi Muhammad, ini sholat, zakat, puasa, haji, semuanya. Enggak. Tidak. Tapi berproses. Begitu pula dengan proses ini, turun tiap ada syariat, turun ayatnya. Aqimus shalah wa atuz zakah, kan begitu. Jumatan idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul baik. Kemudian puasa, kutiba alaikumus shiyam wal yawmul wa atimul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal haji. Ketika umur 60 setelah hajjatul wada, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ayat wahyu yang terakhir kali turun surat Al-Maidah ayat 3. Ayat pertama kali turun Rasulullah SAW Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bunda selama 13 tahun turun berbagai macam ayat dan surat dengan berbagai macam latar belakang sejarah dan setting sosial di Mekah. Disebut surah Makkiyah, surat-surat yang Allah turunkan ketika Rasulullah masih berada di kota Makkah. Setelah itu hijrah ke Madinah, maka berbagai macam peristiwa di Madinah, maka Allah menurunkan ayat dan surat, disebut surah Madaniyah, surat yang Allah turunkan ketika Rasulullah berada di kota Madinah. Setiap ayat, setiap surat ada latar belakang sosialnya, ada ceritanya, bukan ujuk-ujuk. Bertahap Bunda ya. Sampai di sini jelas? Lanjut. Proses. Pertama proses agama Islam. Kedua Habib ceritakan juga sekaligus proses turunnya Al-Quran. Al-Quran itu berarti tidak satu mushaf langsung seperti kita. Kita sekarang memegang Al-Quranul Karim, satu mushaf ya, satu Quran lengkap ya. Surat pertama. Kalau ibu buka lembaran Al-Quran itu loh, ngaji dan bagus. Surat pertama Al-Fatihah. Surat kedua Al-Baqarah. Surat terakhir An-Nas. Padahal ayat yang turun pertama kali sini adalah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, bukan Al-Fatihah. Surat yang terakhir kali turun adalah Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, bukan surat An-Nas.
Yang benar bagaimana? Jadi bagaimana? Jadi bagaimana? Ya, pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lah kok enggak ditulis pertama? Kok malah Al-Fatihah ditulis? Nah, lah terus kenapa ditulis begitu? Enggak sesuai ditulis dengan situasi aja. Proses. Ketika Rasulullah saat ini, kalau di Makkah umat Islam jumlahnya tidak banyak ya. Ketika suatu peristiwa terjadi turun kepada Rasulullah ayat dan surat, maka beliau secara pribadi langsung Allah berikan hafalan. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana thumma 'alaina bayana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika turun kepada beliau wahyu disampaikan mereka Jibril, Rasulullah ini ada kekhawatiran, aduh nanti luput, lepas dah ingat. Maka Rasulullah berusaha membaca apa yang disampaikan oleh Jibril. Jadi kemudian Allah Ta'ala, inna jama'nahu Qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Kami, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengumpulkan Al-Quran itu wahai Nabi Muhammad, maka kalau kami bacakan, ikuti aja bacaannya, enggak usah khawatir nanti keselesut atau enggak. Sudah dengarkan dari maka Jibril, kemudian ikuti bacaannya. Jadi turun kepada Nabi Muhammad dari waktu ke waktu dengan berbagai macam peristiwa. Rasulullah mendengarkan dan menghafalkan, mendengarkan dan menghafalkan, mendengarkan dan menghafalkan. Kemudian beliau sampaikan kepada sahabatnya, jumlahnya tidak banyak. Jumlah sahabat tidak banyak, sedikit. Maka beliau sampaikan kepada sahabatnya. Sebagian sahabat menulis di atas pelepah kurma, sebagian menuliskan di atas kulit, sebagian di atas kayu, sebagian di atas batu. Tapi itu kan dari waktu ke waktu, potongan-potongan surat, potongan-potongan ayat. Sehingga yang mereka tulis adalah potongan-potongan yang tercerai-berai berserakan dari waktu ke waktu. Sampai di sini terimajinasi, tergambarkan atau terhalusinasi? Tergambarkan? Oke. Nah, kemudian setelah diwajibkan puasa ini, berarti sudah berapa tahun ya? 13 tahun, 53, 54, 55, 56 40 ke 56 16 tahun ya. Setelah 16 tahun baru diwajibkan puasa, baru ada tadarus Quran pada Ramadan. Ketika tadarus dengan Jibril ini, barulah Rasulullah SAW tadarus dengan Jibril. Tadarusnya bagaimana? Jibril mengurutkan berbagai macam ayat dan surat yang berserakan selama 16 tahun yang lalu. Udah bisa dipahami? 16 tahun itu turun potongan-potongan surat, potongan-potongan ayat yang tidak berurutan. Tapi ketika kutiba alaikumus shiyam, kemudian man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, kemudian baca Quran di malam-malam Ramadan, Rasulullah tadarus dengan Jibril, maka 16 tahun yang lalu itu kemudian diurutkan Jibril dengan Rasulullah SAW, ditetapkan letak-letaknya. Urutan pertama itu surat Al-Fatihah, walaupun turunnya bukan pertama kali ketika Rasulullah umur 40 tahun. Iqra yang pertama kali turun diratakan di juz 30 belakang. Proses pengurutan ini adalah tadarus Rasulullah dengan malaikat Jibril, mengingat kembali ribuan ayat yang sudah turun selama 16 tahun yang lalu untuk diurutkan per surat, per ayat, per juz. Itu tadarusnya Rasulullah dengan malaikat Jibril.
Maka setiap tahun setelah 56 tahun, 57, 58 sampai akhir hayat beliau, setiap tahun itu beliau selalu melakukan screening ulang, tadarus sambil diurutkan kembali. Ada ayat-ayat baru yang harus diselipkan, disisipkan, diletakkan pada posisinya. Setiap tahun ketika bulan Ramadan, dan satu kali khatam. Satu kali khatam. Baru ketika Rasulullah umur 62 tahun ini, dalam satu bulan Ramadan Rasulullah 2 kali khatam. Tergambarkan? Terbayangkan? Tadarus versi Rasulullah dengan tadarus versi kita. Kalau tadarus versi kita, iya, tinggal baca doang, udah siap jadi beres. Kalau ini mengurutkan kembali ayat-ayat yang sudah turun beberapa tahun yang lalu, ribuan ayat diurutkan lagi, dan gak ada tulisannya. Gak ada tulisannya. Kenapa? Karena tulisannya memang tercerai berai, dan Rasulullah gak ngumpulin satu-satu, dan Rasulullah tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. An-Nabiyil Ummiyi, Nabi yang tidak bisa baca tulis. Tapi beliau mengurutkan dari Fatihah, Al-Baqarah sampai An-Nas. Dan hasil urutan tadi kemudian disampaikan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum. La taktubu anni ghairal Qur'an. Rasulullah selalu mewanti-wanti selama ini. La taktubu anni ghairal Qur'an. Jangan kalian tulis dari aku kecuali Qur'an saja. Jangan tulis kecuali Quran. Ada keterangan Rasulullah, jangan ditulis. Tafsir dari Rasulullah, jangan ditulis. Hadis Rasulullah, jangan ditulis. Tidak boleh. La taktubu anni ghairal Quran. Jangan kalian tulis dari aku kecuali Quran. Wa man yaktubu anni ghairal Quran, siapapun yang sudah terlanjur menulis dariku selain Quran, falyamhu, hapus. Rasulullah nerangin sesuatu ditulis, hapus tuh, hapus. Rasulullah menyampaikan hadis ditulis, sahabat hapus, enggak boleh. Yang boleh itu hanya Quran saja. Itu pun tercerai berai, diurutkan dalam benak Rasulullah bersama malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada sahabat. Wahai sahabat, urutannya begini. Bunda, mungkin di zaman itu nggak ada teknologi informasi ya, nggak direkam menjadi MP3, nggak di video, jadi Rasulullah baca Quran di video, enggak, gitu ya. Teknologi tulis menulis juga nggak ada, tetapi Allah Ta'ala berikan kecanggihan dalam pikiran dan kemampuan mereka. Dengar sekali langsung hafal. Teknologinya nggak di tangan mereka, tapi teknologi dalam otak mereka. Tagihan mana Bu? Ini kudu direkam ya. Ini tak video langsung terekam deh. Orang dulu didengar sekali langsung terekam. Tanggihan mana Bu? Sholat di ini 51 puasa, oke, kita ulangan puasa siap. Puasa itu ada tadarus antara Nabi sama malaikat Jibril. Berarti pada saat itu di tahun itu Al-Quran sudah finish ya? Tuh, belum dong? Belum, ini belum finish. Masih kutiba alaikumusiyam. Hajinya belum, zakatnya belum, umrah belum. Kemudian kan masih ada hukum-hukum yang lain, hukum pernikahan, hukum perceraian, hukum dagang, utang piutang. Oh, kalau didetailin satu-satu, oh kita nggak selesai ya kan? Yang Habib sebutkan ini cuma rukun Islam yang 5 aja, cepat, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Nah kalau didetailin tentang rukun iman bagaimana?
Hukum pidana bagaimana? Hukum pernikahan, talak, cerai, waris, didetailin satu-satu, nggak selesai kita. Ini cuplikan supaya kita paham bahwa ternyata berproses. Nah kalau satu kan 6.600 ayat Bunda, mau diurutin atau 6.000 ayat, kapan selesainya gitu? Ini hanya sampel, contoh utamanya aja. Contoh besarnya aja. Kenapa? Yang kita ingat syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Bahkan kalau suruh mendetailin tentang pernikahan, aduh detailnya banyak, nggak ingat kita. Tapi proses Bunda ya, proses 96 belum selesai. Selesainya kapan? Nanti al-yauma akmaltu lakum dinakum, selesai itu. Dan itu ketika Rasulullah hajjatul wada, haji perpisahan. Haji perpisahan. 2 atau 3 bulan, 2 bulan lebih lah. 2 bulan setelah haji wada Rasulullah wafat, meninggal dunia. Dua bulan. Haji kan bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah bulan, setelah Dzulhijjah Muharram, Safar, Rabiul Awal Rasulullah meninggal dunia. 2 bulan setelah beliau haji meninggal. Tergambar, terbayang ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Berarti selamanya Nabi itu mulai umur 6 tahun itu nggak salah. Millati Ibrahim, ala millati Ibrahim. Rasulullah itu sebelum beliau jadi nabi dan sebelum jadi rasul, beliau beribadah dengan ibadah versi Nabi Allah Ibrahim. Raka'ataini fil ashi, 2 rakaat di waktu pagi, 2 rakaat di waktu petang. Salat versi lama, versi Nabi Allah Ibrahim. Sebagaimana Rasulullah umur 6 tahun, bahkan Rasulullah sebelum lahir sudah ada Ka'bah yang ingin dihancurkan oleh Abraha. Ya kan? Iya. Sudah ada sumur Zam-Zam, sudah ada Ka'bah. Dan itu peninggalan Nabi Allah Ibrahim. Syariat lama versi Nabi Allah Ibrahim yang ribuan tahun yang lalu masih ada sisa-sisanya di zaman Nabi Muhammad SAW, dan beliau melaksanakan syariat lama itu. Ketika beliau diangkat menjadi nabi dan jadi rasul, maka syariat Nabi Ibrahim diperbaharui, diupdate. Kenapa nggak mengikuti syariatnya Nabi Isa? Kan Nabi sebelumnya kan Nabi Isa. Kenapa? Ya tidak tahu juga. Karena Nabi Ibrahim punya 2 putra. Pertama Nabi Allah Ismail, yang kedua Nabi Allah Ishak. Nabi Ibrahim Allah perintahkan membawa Nabi Allah Ismail dan ibundanya Hajar dari Palestina, Al-Khalil, Palestina, pindah ke Makkah, wadin ghaira zar'in, dataran rendah yang kering kerontang tanpa ada tanda-tanda kehidupan. Tapi karena ini perintah Allah, ya sudah, sang istri taat, sang suami juga taat. Ibu, contoh ini ibunda Nabi Allah Ismail, ibunda Hajar, ditinggalkan, dibangunkan kemah, diberikan air dan perbekalan, ditinggal di gurun pasir dataran rendah kering kerontang, nggak ada pohon, nggak ada air, nggak ada tanda-tanda kehidupan. Tapi ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sudah, jalani apa jari pangeran. Apakah lantas enak-enak aja? Oh ya pasti nggak enak lah. Sejak kapan nggak enak? Sejak kapan langsung enak? Tetap nggak enak. Makan makanannya mulai
jadi persediaan airnya juga mulai habis dan kering. Maka sang ibunda kemudian kebingungan. Si putra bayinya Ismail menangis meronta-ronta. Sang ibunda kemudian kebingungan. Ia tinggalkan kemahnya dengan penuh rasa khawatir. Kalau ditinggal sendirian, khawatir ada ya hewan buas atau apa. Tapi tidak ditinggal ya harus cari air. Kalau enggak bisa minum. Maka beliau lari ke atas puncak bukit. Ia tebarkan pandangan. Mungkin ada kafilah yang lewat, mungkin ada kelihatan oase. Enggak ada, turun lagi, naik ke bukit berikutnya, dilihat lagi, enggak ada. Terulang sampai 7 kali. Kemudian di masa-masa yang sulit ini benar-benar enggak ada harapan. Wes peng-peng-toi mubang-mubang. Bukan cuma longok-longok lihat sebentar, enggak, udah 7 kali muter-muter naik turun. Sang putra yang menghentak-hentakkan kakinya ke tanah, barulah keluar meresap sumber air yang disebut dengan Zam-Zam. Tapi supaya dapat air ini butuh proses. Airnya banyak hingga bisa diminum. Kemudian airnya semakin banyak. Tidak sengaja suku Jurhum penduduk asli Jazirah Arab lewat. Mereka sudah terbiasa mengarungi lautan padang pasir, sudah sering lewat wadi Makkah ini. Sekarang lewat situ tumben ada sumber air agak banyak kan, tapi ada perempuan dan ada bayinya. Mereka kemudian minta air sedikit untuk mereka minum. Minumlah mereka. Kemudian dilihat ini sudah minum semua seger, masih ada airnya, minta tolong untuk hewan-hewan mereka. Semua hewannya sudah minum, lah kok masih banyak aja ini? Ya sudah, nyangu minta dimasukkan ke dalam tempat air mereka, disimpan ke tempat air semuanya. Loh kok masih banyak aja? Sudah, kami minta izin untuk tinggal di sini ya. Mereka tinggal. Tapi kalau airnya habis, mereka akan pindah lagi nomaden. Tapi seminggu nggak habis tambah banyak. 2 minggu tambah banyak juga. 3 minggu makin banyak. Mereka memutuskan ya udah kita tinggal selamanya di sini. Dan mereka memuliakan, menghormati ibunda Hajar dan bayinya Ismail. Kenapa? Ini pemilik kehidupan di tengah padang pasir, pemilik kehidupannya mereka. Dan airnya keramat, gak habis-habis ini. Mereka mengagungkan, memuliakan ibunda Hajar dan putranya Ismail. Tapi mereka kemudian sepakat, sudah kita tinggal di sini permanen. Lahirlah kota Makkah sebagai ibu kota. Sebelum ada kota-kota yang lainnya, yang pertama kali adalah Makkah. Maka disebut dengan ibu kota, karena ibu melahirkan kota-kota lain. Bahasa Arabnya Ummul Qura. Jadi istilah ibu kota itu dari Ummul Qura, dari Makkah. Kalau dari bahasa Inggris itu capital town, kota utama kan. Tapi dalam bahasa Indonesia ibu kota itu istilah dari bahasa Arab. Ummul Qura, ibunya, umminya kota-kota yang lain. Belasan tahun kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan Allah, tengok anak istrimu. Nah, belasan tahun baru lah, kau udah jadi kampung. Kan heran Nabi Ibrahim, saya tinggalkan, saya kasih kemah, saya kasih perbekalan dan air seadanya, sekarang udah jadi kampung yang makmur. Mereka bertanya, apa kalian kenal dengan Hajar dan Ismail? Oh iya, itu orang mulia di antara kita, orang kami agungkan. Itu rumahnya. Ketemulah mereka setelah belasan tahun ditinggal, baru senang, baru bahagia. Allah perintahkan, kurbankan putramu Ismail itu. Setelah belasan tahun lost contact, ya, belasan tahun nggak ada kabar loh, ini mati gak hidup. Padahal pokoknya disuruh Allah Ta'ala ninggalin. Ternyata hidup, baru senang, baru lega, kurbanin anak lo. Kurbanin. Terus diperintahkan kurban, ya udah dikurbani. Bahkan sang putra, if'al ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda, perintahkan yang Allah perintahkan kepadamu, lakukan. Niscaya engkau dapati aku anak-anak yang sabar. Ya sudah, sembelih. Ngek.
Tapi karena ini ujian, gak usah aduh ini belum. Karena ini ujian, setajam apapun mata pisau, karena ini ujian, jadi Allah sama sekali tak melukai atau menggores Nabi Ismail sama sekali. Fafadainahu bidibhin azim, kami gantikan dengan hewan kurban. Enggak, bukan Nabi Ismail ngetes doang. Bunda, inilah hidup. Dan kemudian Allah abadikan segala peristiwa kesulitan ujian Nabi Ibrahim dalam sholat kita. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ini ayat Al-Qur'an yang menggambarkan ketika Nabi Ibrahim ini mencari kebenaran mana Tuhan yang layak disembah. Kemudian inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Ini kalimatnya Nabi Allah Ibrahim yang menyatakan akidah dan tauhid. Kemudian ketika sholat tahiyat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim disebut. Ketika kita haji, kita mengelilingi Ka'bah. Yang bangun Ka'bah siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Setelah mengorbankan putranya yang merupakan ujian, oh lolos ujian nih, baru Allah perintahkan bangun Baitullah Ka'bah. Baru Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail meletakkan bangunan Ka'bah. Kemudian ada haji. Ka'bah bangun Nabi Ibrahim. Di dekat Ka'bah ada maqamu Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun bangunan Ka'bah. Kemudian sa'i di antara Safa dan Marwah, kemudian minum air Zam-zam. Itu semua adalah nampak jelas kehidupan Nabi Allah Ibrahim dan Ibunda Hajar. Tapi diabadikan momentum ini sampai sekarang diingat. Tetapi yang menjalani penuh dengan ujian. Coba deh ibu sama suaminya, bu, disuruh ninggalin di tengah gurun pasir sama bayinya, itu gimana? Bapak aja deh, saya nungguin di rumah. Bapak mau nikah lagi ya? Ketahuan kan? Coba Pak, anak kita kecil mau sembelih, dikurbanin. Kenapa saya masih muda? Masa depan saya masih banyak. Bapaknya udah tua, sembelih. Ini cerita Nabi Allah Ibrahim yang ada di Mekah, yang kemudian melahirkan orang-orang ada di kota Mekah. Maka orang tanya, kenapa Nabi Muhammad beragama dengan syariat Nabi Allah Ibrahim? Ini ceritanya. Nah, ini ceritanya, runtutan ribuan tahun. Kenapa enggak beragama dengan agamanya Nabi Ismail? No. Karena Nabi Muhammad SAW berada di kota Makkah, kemudian orang-orang Quraisy, mereka nasab mereka, garis keturunan mereka bermuara kepada suku Jurhum yang hidup bersama dengan Nabi Allah Ismail dan Ibunda Hajar, dan Rasulullah anak keturunan dari Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim. Oleh sebab itu mereka beragama dengan agama Nabi Allah Ibrahim, dan mereka berada di jalur Ismail. Selesai. Nabi Ibrahim punya putra yang kedua, Nabi Allah Ishak. Ishak di mana? Ishak nggak dipindah ke Mekah. Ishak itu tetap di Al-Khalil, Palestina. Jadi Ibrahim punya putra dua, satu Ismail, satu Ishak. Kakak itu Ibrahim, kakaknya adalah Ismail yang dibawa ke Mekah. Anak kedua Ishak. Ishak tetap di Al-Khalil, Palestina. Ibrahim punya putra Nabi Allah Ishak. Ishak punya putra siapa? Nabi Allah Ya'qub. Nabi Allah Ya'qub. Ya'qub punya putra siapa? Nabi Allah Yusuf. Nabi Allah Yusuf punya saudara kandung Benyamin, kemudian punya saudara 10 yang lainnya. Ingat ceritanya? Nabi Allah Yusuf kita kecil dicemplungin ke dalam sumur, diangkat, kemudian dibawa ke Mesir, dijual sebagai hamba sahaya budak, kemudian bertemu dengan istri pejabat yang sang istri tertarik dengan Nabi Allah Yusuf. Kemudian sobek bajunya, gitu kan? Bagian depan atau belakang? Belakang.
olah TKP-nya ketika peristiwa itu terjadi, ketahuan sama suaminya, loh ada apa ini? Maka istrinya menangis, meneteskan air mata sandiwara seperti sinetron. Olah TKP, kalau sobek depan berarti cowoknya yang salah, kalau sobek belakang berarti ceweknya yang salah. Olah TKP ternyata yang sobek kudamin duburin. Maka yang betul Nabi Allah Yusuf, tetapi Yusuf cowok konfrontasi ngelawan cewek, di mana-mana cowok tuh salah mulu. Ini sudah di Qur'annya begitu. Yang di penjara siapa? Nabi Allah Yusuf. Yang di penjara siapa? Nabi Allah Yusuf di penjara. Di penjara ketemu dengan dua orang di penjara juga bermimpi. Satu bakal dieksekusi, satu akan jadi kepercayaan raja. Prediksi Nabi Allah Yusuf nubuah Nabi Allah Yusuf benar. Kemudian raja ngimpi yang semua nggak bisa menerjemahin, yang bisa Nabi Allah Yusuf. Nabi Yusuf kemudian dipanggil, siapa orang ini bisa menerjemahkan? Dipanggil. Kemudian Yusuf berkata, saya mau dipanggil oleh raja kalau nama baik saya direhabilitasi, nama saya dibersihkan. Baru itu di depan raja, itu si perempuan istri pejabat ngaku, iya dulu itu memang saya yang salah, Yusuf yang bener. Tapi udah di penjara puluhan tahun, terlanjur. Sekarang baru ngaku. Kenapa di depan raja? Kemudian setelah itu Nabi Yusuf dijadikan orang kepercayaan raja, jadi menteri, Menko ekonomi. Proses panjang ya. Maka kemudian Nabi Allah Ishak, ayahnya Nabi Allah Yusuf, dan keluarganya kemudian boyong pindah dari Al-Khalil Palestina pindah ke Mesir. Itu sebabnya kemudian beranak pinak banyak, berketurunan banyak. Nabi Allah Yusuf yang Bani Israel, yang bukan orang Mesir asli loh ya, pendatang dari Palestina banyak di Mesir, jumlahnya banyak. Kenapa? Karena ada Nabi Allah Yusuf, sehingga orang-orang pada hijrah ke Mesir semua. Karena itu paceklik selama 7 tahun, paceklik ini kemudian kesulitan. Nah kok pasangan menterinya ada Nabi Allah Yusuf, orang-orang pada pindah ke kota Mesir, ke negeri Mesir. Kenapa? Menterinya Yusuf. Tapi generasi-generasi berikutnya terjadi perubahan, rajanya ganti, kebijakannya ganti. Wah ini kok orang-orang Bani Israel yang dari Palestina banyak nih, pembatasan. Nabi Yusuf dicopot, diganti, dikurangi. Kemudian pekerjaan mereka dibatasi menjadi kelompok menengah ke bawah, semakin terdesak. Kenapa? Penduduk pribumi kami orang Mesir, mereka kan pendatang, kok mau enak-enakan. Sampai masa Nabi Allah Musa, keputusannya kalau ada bayi laki-laki Bani Israel eksekusi. Maka Nabi Musa lahir dihanyutkan di sungai. Ceritanya gimana? Gitu ya. Nabi Allah Musa kemudian bagaimana? Panjang kan? Tapi pada akhirnya menyelamatkan Bani Israel, meninggalkan negeri Mesir, nyeberang lautan, kembali ke Palestina, kembali ke kampung halaman. Mesir bagaimana? Loh, Mesir itu kan Firaun, Mesri, Qibti, Egypt, bukan Bani Israel. Ya sudah, biarin aja. Kalau Firaun tenggelam dan tidak beriman, bodoh amat. Kenapa? Musa Bani Israel, Sulaiman Bani Israel, Isa Bani Israel, Ishak Bani Israel, Yusuf Bani Israel, anak keturunan Israel, keturunan Ishak bin Yakub bin Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Fir'aun dan orang-orang Mesir bodoh amat, bukan Bani Israel, nggak mau tahu. Kenapa? Karena para nabi itu bukan rahmatan lil alamin, rahmatan lil Israel. Yang rahmatan lil alamin Nabi Muhammad. Kenapa enggak sejarah kok tidak beragama dengan Nabi Isa? Karena nasabnya beda. Masa gini, Bro.
ketika nabinya ganti itu berlakunya syariat bukan berarti itu berlaku nabi yang terakhir gitu ya. So tadi kan Nabi Isa disampaikan, jadi kan Nabi Isa itu bahwa syariatnya Nabi Ibrahim masih tetap dipakai. Nah, apakah ketika Nabi Isa lahir itu tidak menggantikan atau meneruskan sehingga kita seumpama kita itu di zamannya Nabi Isa kita mengaku bahwa syariat yang benar itu adalah syariat Nabi Isa. Beda lokasi. Seperti berarti kan gini, syariatnya Nabi Isa itu hanya tertentu gitu. Oh iya. Bani Israel itu aja. Nabi Isa itu hanya untuk Israel, bukan untuk rahmatan alamin. Nabi Musa untuk Israel. Setiap nabi itu hanya untuk kaumnya. Semua nabi untuk kaumnya. Semua nabi untuk kaumnya saja, titik. Yang rahmatan lil alamin hanya Nabi Muhammad. Mohon maaf, jangan salah kalau orang Israel sekarang mereka semena-mena. Kenapa? Lu memang para nabi, para rasul itu dari kami Israel. Sulaiman Israel, Solomon itu Israel, David itu Daud itu Israel, Jacob itu Yakub itu Israel, Yusuf Yosef itu Israel. Siapa lagi? Ayo. Zakaria nggak tahu saya, nggak baca. Siapa? Nama-nama. Rachel itu istrinya Nabi Allah Yakub. Lea itu istrinya Nabi Allah Ayub. Lea. Jadi nama-nama yang selama ini itu nama Nabi, nama Rasul, nama keluarga Nabi, nama keluarga Rasul. Rachel, Lea, itu nama-nama keluarga Nabi, keluarga Rasul, istri para Nabi, istri para Rasul. Allahumma dengan bahasa Israel, kita bacanya dengan bahasa Arab. Ibrahim itu Abraham, Ismail itu Samuel, Ishak itu Yitzhak, Yakub itu Jacob, Yusuf itu Yosef, Sulaiman itu Solomon, Daud itu David. Dan itu semua keluarga Bani Israel. Itu keturunan dari Ibrahim yang punya putra Ishak, kemudian Yakub, Yusuf dan seterusnya. Sedangkan yang Ismail yang ada di Mekah nggak ada nabi sama sekali kecuali terakhir Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad tidak beragama Nabi Allah Ismail? Karena lokasinya beda. Nabi Ismail itu sudah di Mekah dan seluruh anak keturunannya berada di Mekah sampai Nabi Muhammad. Sedangkan yang Ishak itu punya anak Yakub, Yusuf sana kemari sampai Nabi Allah Musa, sampai Nabi Sulaiman, sampai dan seterusnya sampai Daud. Sulaiman itu bin Daud. Panjang sekali sejarah itu. Beda lokasi ya. Beda lokasi ya. Dari ibu yang berbeda. Sarah sama Hajar. Istrinya tidak satu. Panjang. Ini cuplikan sejarah singkat saja. Ini cuplikan sejarah singkat. Kita tahu petanya. Petanya segitu. Jadi nggak semua hal itu nggak ujung-ujung, nggak tiba-tiba ya. Pasti ada proses. Bahkan semenjak dari Nabi Ibrahim itu semua proses. Kenapa Nabi Yusuf sampai ke Mesir itu proses. Kenapa Bani Israel ada banyak di Mesir, ada ceritanya. Kenapa Nabi Musa lari ke Palestina dikejar-kejar Firaun, ada ceritanya. Kenapa sekarang Palestina itu jadi rebutan antara orang Israel dan orang Palestina Arab? Karena orang-orang Israel menganggap loh ini memang negara kami putra kan gitu, kami kan putra Ishak.
Yakub Yusuf, ini sejarah kami. Kemudian ini yang beragama Israel Yahudi. Yang Nasrani bagaimana? Yang Kristen bagaimana? Mengklaim kami Nabi Isa. Kami dengan Injil Nabi Isa. Mereka dengan Tauratnya Nabi Musa. Lalu saya punya Injilnya Nabi Isa. Kami juga anak keturunan Israel. Kami punya berhak di tanah Palestina. Dan Muslimnya bagaimana? Loh, kami adalah Nabi Muhammad, keturunan Nabi Ismail. Dan Nabi Muhammad rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta dan penutup para nabi dan para rasul. Ribet, ruwet. Loh, kenapa Nabi Muhammad itu sebelum ke Madinah, beliau kan di Mekah, tapi di Madinah itu sudah ada orang Yahudi Bani Israel. Di Madinah kan ada Bani Israel, Bani Qainuqa, Bani Quraidah dan lain sebagainya. Ngapain orang Yahudi di Madinah? Sampai sekarang ya masih ada. Oh enggak, sekarang enggak. Di zaman Muhammad ada Yahudi Bani Israel di Madinah. Kenapa? Karena mereka tahu Nabi yang terakhir itu anak keturunannya Ismail, bukan anak keturunan Ishak. Mereka tahu itu. Tapi mereka ingin merubah peta kitab suci sehingga mereka datang ke Madinah, mereka menikah dengan penduduk-penduduk asli Madinah. Harapannya Nabi terakhir tetap berdarah Israel. Mereka ingin peta kitab suci itu mereka rubah. Nabi terakhir bukan dari anaknya Ismail, tapi Nabi terakhir tetap anak turunnya Ishak dari Bani Israel. Maka mereka menikah. Dan mereka sesumbar dengan orang Madinah. Kalau akan datang Nabi yang terakhir, maka kami bersama Nabi tersebut akan memerangi kalian, wahai orang-orang Arab penyembah berhala. Yahudi yang datang ke Madinah, pendatang ini berani sesumbar kepada penduduk asli Madinah. Maka ketika orang-orang Madinah itu datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji tahun ke-51 ini, 6 orang Madinah ketemu dengan Nabi Muhammad. Mereka, loh, ini sosok Nabi yang disesumbarkan oleh orang-orang Yahudi di Madinah. Maka 6 orang itu langsung beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita kedahulu dengan Bani Israel. Kalau kedahuluan, habis kita. Kalau kedahuluan orang Yahudi yang kenal Nabi Muhammad, habis kita. Maka tahun 51, iman 253, orang-orang dari Madinah banyak yang beriman kepada Rasulullah SAW. Kemudian mereka menyambut kedatangan Nabi Muhammad, hijrah ke kota Madinah. Petanya terbentuk. Ada orang-orang muhajirin hijrah dari Mekah ke Madinah, ada orang-orang Ansor penduduk asli Madinah, ada Bani Israel. Di Madinah ayatnya turun, ya Bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Kenapa? Karena ada orang Yahudi di Madinah. Pertanyaan, ngapain? Mereka ingin merubah peta kitab suci. Zaman dulu udah canggih otaknya ya. Zaman dulu otaknya udah canggih. Mereka sudah berusaha, berpikir dalam, berusaha keras bagaimana kitab suci kita ubah. Tapi Allah Ta'ala memberikan surat At-Tahrir. Betul Rasulullah itu akan hijrah ke Madinah dan meninggal di Madinah, tapi dilahirkan di Makkah. Itu Bani Israel zaman dulu. Bayangin aja Yahudi zaman sekarang. Kalau sedunia kocar kacir gara-gara Israel, oh ya wajar. Wong canggih zaman dulu. Ini kok ngomongnya jauh sekali, kenapa? Bunda bisa dipahami kan? Yakin? Insya Allah. Oh, nggak bakal selesai tuh konflik itu, nggak selesai. Karena orang Yahudi merasa, ini wilayah kami. Orang Nasrani, kami umat Nabi Isa, kitab di sini wilayah kami. Umat Islam kata ini rahmatan lil alamin, kami Nabi Muhammad, Nabi terakhir. Kenapa? Karena ngapain Yahudi kemarin? Mereka tahu Nabi terakhir Nabi Muhammad, tahu mereka, ngerti kok, paham kok, sadar bahwa Nabi terakhir itu Nabi Muhammad, sadar. Tapi kenapa tidak mau Arab?
Masalahnya apa? Arab, keturunannya Ismail, bukan keturunan Ishak. Ishak sudah banyak nabi, Ishak nabi, Yakub nabi, Yusuf nabi, Daud nabi, Sulaiman nabi, Musa nabi, Isa nabi, Ilyasa, semua nabi. Ishak ke bawah tuh banyak, bejibun banget nabi, gak kehitung. Nah kenapa nabi terakhir satu doang dari Arab? Kagak, kudu dari Israel juga. Maka mereka datang ke Madinah supaya nabi terakhir bukan Arab tapi Israel juga. Sudah ada rencana jangka panjang dilakukan, mereka tuh ada. Mereka tahu nabi terakhir Nabi Muhammad bener, tapi masalahnya apa? Arab. Mereka nggak mau itu. Proses yang panjang dan melelahkan. Kita ceritanya, capek banget. Capek banget. Sudah terjawab belum ini kira-kira? Bunda, ada yang ditanyakan? Jelas nggak? Jelas. Boleh tanya? Boleh tanya, Habib? Bu, hadis gimana? Habib ceritain sejarah nih, sholat, zakat, puasa, proses. Quran Habib ceritain ya. Hadis gimana? Kalau dulu sholatnya kan cuma subuh sama malam ya. Yang ceritanya dari Sebelum Isra Mi'raj, ya, sebelum diwajibkan sholat 5 waktu. ya. Karena ada Isra Mi'raj itu maka terwujudnya 5 waktu itu. Ya, yang ditanyakan? Yaitu asal usulnya kan sebelum 5 waktu itu kan ada berapa waktu dulu? 5 Sholat 5 waktu Allah wajibkan malam Isra Mi'raj. Dan Rasulullah umur 51 tahun. 10 tahun sebelumnya belum ada Isra Mi'raj, belum diwajibkan sholat 5 waktu. Enggak ada sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kagak ada. Terus apa dong? Sholat versi lama, versi Nabi Allah Ibrahim. 2 rakaat di pagi hari, 2 rakaat di petang hari, sudah. Versi lama itu kemudian diupdate, disempurnakan malam Isra Mi'raj dengan sholat 5 waktu. Ketika Rasulullah pulang Isra Mi'raj, Rasulullah sampaikan kepada sahabatnya, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian oleh para sahabat sebagaimana kalian melihat aku salat. Salat 5 waktu, apa waktunya sudah ditentukan. Rasulullah belajar dari malaikat Jibril. Jangan keliru ya. Ketika diwajibkan sholat 5 waktu bukan berarti lantas langsung beres, tinggal belajar, baca, praktek. Enggak. Nabi Muhammad belajar dari malaikat Jibril, atau malaikat Jibril turun mengajari Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, ini sholat subuh, ini awal waktu sholat subuh 2 rakaat. Nanti duhur, wahai Nabi Muhammad, ini awal waktu sholat duhur yang 4 rakaat. Sholat dengan Jibril. Wahai Nabi Muhammad, ini awal waktu sholat asar yang 4 rakaat. Wahai Nabi Muhammad, ini awal waktu sholat maghrib yang 3 rakaat. Wahai Nabi Muhammad, ini awal waktu sholat isya yang 4 rakaat. Hari berikutnya malaikat Jibril turun lagi, wahai Nabi Muhammad, ini akhir waktu sholat subuh yang 2 rakaat. Wahai Nabi Muhammad, ini akhir waktu sholat duhur. Jadi hari pertama Rasulullah dengan Jibril sholat 5 waktu awal waktu. Hari berikutnya Rasulullah dengan Jibril sholat 5 waktu pada akhir waktu. Proses. Bagaimana sahabat? Apakah langsung sholatnya benar dan khusyuk semua? Ya kagak. Ya enggak. Ya keliru-keliru, ya salah-salah, ya Rasulullah mengoreksi. Sama proses. Enggak
nggak serta-merta langsung jadi. Contoh salah satu hadis al-musi salatahu, hadis tentang seorang sahabat yang sholatnya di bawah standar. Al-musi salatahu. Fasalla bi salati, sahabat tadi sholat dengan sholatnya, ketika selesai fasallama ila Nabi Muhammad, dia datang kepada Nabi Muhammad, mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Rasulullah jawab, kemudian Rasul katakan, irja' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah engkau, ulangi sholatmu, engkau belum sholat. Diulangi untuk kedua kalinya, datang kepada Rasulullah, sama, irja' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali engkau, ulangi sholatmu. Sholat lagi untuk ketiga kalinya kepada Rasulullah, ditolak lagi, irja' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali engkau, ulangi, kau itu belum sholat. 3 kali berturut-turut, sahabat nyerah, la uhsinu khairaha alimni ya Rasulullah. Ya Rasulullah, udah 3 kali saya ulangi, ini sholat saya yang terbaik sudah, nggak bisa lebih baik lagi. Fa'alimni, ajari aku. Sahabat ini dilihat, dikoreksi oleh Rasulullah, dibenarkan. Kalau kita dites sama Rasulullah, kira-kira berapa kali ngulangi? Ini sahabat loh ya, hidup bersama Rasulullah loh ya, langsung belajar di majelis Rasulullah loh ya, langsung sholat di belakang Rasulullah loh ya. Ketika yang ia dengar, yang ia lihat, kemudian ia praktekkan, ada yang dikoreksi dan 3 kali ngulangi betul salah. Nah kalau kita kagak belajar dari Nabi, ibadah tidak bersama Nabi, udah ngerasa sholatnya paling benar. Betapa kesombongan menggelayuti hati dan jiwa. Hidup minta surga, ya sulit. Nggak ada orang surga tuh sombong, sama sekali nggak ada yang ngerasa benar. Contoh yang ingin Habib sampaikan, sahabat pun ngulangin 3 kali, baru Rasulullah mengatakan, idza qumta ila shalah asbighil wudu. Kalau engkau salat itu sempurnakan wudumu, bukan sekedar basuh muka, bukan raup, bukan sekedar cuci tangan 3 kali pakai sabun, tapi wudu. Kemudian setelah wudu, sempurnakan wudumu, kata Rasulullah. Summa faqra' ma tayassara ma'akum minal Qur'an, baca Quran yang termudah bagimu. Gak usah sosokan fasih-fasihan, gak usah sosokan panjang-panjangan, jangan sok. Rasulullah katakan faqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, baca yang mudah bagimu dari Quran. Tsummarka' hatta tatma'inna raki'an, kemudian ruku dengan tumakninah, hatta tatma'inna raki'an, wa tajil hatta tastawi qa'iman, tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan, sujud dengan tumakninah, duduk dengan tumakninah, wa fa'al dzalika fi sholatika kullaha, lakukan itu di semua sholatmu. Ini salah satu hadis tentang sholat dari ribuan hadis yang kita nggak baca semua. Kira-kira sholat kita bagaimana ini? Jangan pernah ngerasa benar, hati-hati. Jangan pernah ngerasa bisa, hati-hati. Yang kita baca baru 1, 2, 3 dari berapa? Ribuan hadis tentang sholat, kita nggak baca semua. Nah, kalau cuma 1, 2 ya slow aja kali, nggak usah nyolot, ngegas paling bener. Gitu ya. Iya, proses. Ini sholat ya. Sholat, belum yang lain. Aduh, masih banyak ini yang belum kita baca. Bunda, gak usah ribut bertengkar, mending waktunya buat belajar yang banyak. Padahal kita belajar cuplikan-cuplikan mulu ya, garis besar cuplikan, garis besar cuplikan, gak detail nih, gak detail, cuplikan doang.
semakin banyak yang belum kita tahu ternyata. Hadis-hadis, bagaimana nasib hadis ini? Aku belum nanya. Proses loh ya. Quran berproses nggak? Proses ya. Ini masa Rasulullah SAW. Quran itu kemudian diurutkan dalam hafalan Rasulullah dan hafalan para sahabat. Tulisannya tercerai-berai. Jelas. Quran dulu ya. Ini prosesnya jelas ya. Ajaran agama Islam proses. Quran juga berproses. Kemudian di masa Khulafaur Rasyidin, khalifah yang keempat. Baru di masa Utsman bin Affan dikumpulkan dalam satu mushaf. Satu mushaf. Kemudian satu mushaf ini diperbanyak menjadi 6 naskah, dikirim ke wilayah-wilayah Islam. Standarisasi bacaan dan penulisan Al-Quran. Di zaman Rasulullah nggak ada mushaf Quran, nggak ada zaman Nabi Muhammad mushaf Al-Quran satu, nggak ada. Rasulullah tidak memerintahkan, nggak ada hadis yang memerintahkan kita menulis Al-Quran satu mushaf, nggak ada. Nggak ada ayat Quran memerintahkan kita menulis mushaf Al-Quran satu, nggak ada. Tapi di masa Khulafaur Rasyidin, masa Utsman bin Affan menjadi satu naskah sempurna, diperbanyak menjadi 6 naskah, dikirimkan ke seluruh wilayah Islam. Standarisasi penulisan dan bacaan. Apakah selesai? Belum. Karena di zaman itu ya Quran hanya garis-garis saja. Di masa Ali bin Abi Thalib, khalifah yang keempat, beliau perintahkan Abul Aswad Ad-Du'ali untuk memberikan titik. Karena sebelum masa itu ba, ta, fa sama aja, jim, ha, kha sama aja, dal, zal sama, raza sama, sin, shin sama, sad, dad sama, ta, dad sama, ain, ghain sama. Terus ngebedainnya gimana? Nggak ada titik. Zaman Nabi Muhammad tak ada titik. Zaman Khalifah Abu Bakar kagak ada titik. Zaman Khalifah Umar tidak ada titik. Zaman Khalifah Utsman yang mengumpulkan satu naskah mushaf diperbanyak untuk umat Islam tanpa titik. Di masa Imam Ali bin Abi Thalib, beliau perintahkan kasih titik untuk huruf-huruf Al-Quran. Baru ba, ta, ta. Nah, kalau ini di mana? Mana jimha kok? Ini apa? Tahu dari mana? Oh, titiknya di atas. Ini apa jim apa hal? Enggak, jim. Sakar PHB, kenapa kan nggak ada titiknya? Ya terserah, oh nggak ada titiknya. Ini gimana coba? Terserah sing nulis. Ya kira-kira begitu, sebelumnya nggak ada titiknya Mama Bunda, jadi orang nggak bisa membedakan. Generasi baru Muslim non Arab nggak bisa bedain. Maka kemudian diberilah titik. Ini di masa Ali bin Abi Thalib, jim, ha, kha, dal, dal, ra, za, sin, shin, sad, ba, ta, ba, ain, ghain. Ini di masa Ali bin Abi Thalib baru kasih titik. Zaman Nabi kagak pakai titik. Masa Khalifah yang 3 nggak pakai titik. Baru masa Ali bin Abi Thalib dikasih titik. Proses Bunda, proses. Quran pun tulisan Arab berproses. Ini dengan titik tapi tanpa harokat. Ayo. Kapan harokat itu ada? Di masa Al-Khalil bin Ahmad
Al-Farahidi di masa dinasti Bani Umayyah baru ada fathah, ada kasroh, ada dhammah, baru ada fathatan, baru ada kasrotan, baru ada dhammatan, baru ada tasydid, baru ada sukun. Ini masa dinasti Bani Umayyah. Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi proses Bunda Al-Quran sampai ke tangan kita dengan mushaf yang sekarang, dengan titik, dengan harokat. Oh, prosesnya ratusan tahun. Zaman Nabi Muhammad kagak ada semua, kagak ada harokat, kagak ada titik, kagak ada tulisan Arab, kagak ditulis, gak bermushaf, memang dihafalin. Proses. Ribon. Bacanya gimana? Karena mereka canggih, lebih canggih dari HP otaknya. Kita butuh merekam, kita butuh di video, kan? Mereka sekali dengar hafal. Hah? Lah, ya itu bukti. Anak sekarang dengar lagu sekali hafal. Quran dihafalin kagak hafal-hafal. Ya kenapa? Ada yang error sama memorinya itu. Ya orang dulu dengar Quran sekali hafal. Karena Imam Syafi'i dengar sekali hafal. Imam Syafi'i kalau baca kitab, baca Quran lembar pertama, lembar kedua nih, lembar keduanya ditutupin. Kenapa? Kalau ngelirik langsung hafal. Nanti kecampur sama lembaran sini. Kita dihafalin 10 kali, kan hafal. 20 kali hafal. Besok lupa. Coba Roma Irama. Sudah. Bukan Qur'annya yang salah, tetapi memori kita yang ada masalah. Terus kita sekarang merasa lebih hebat dari para sahabat, lebih hebat dari para ulama, lebih hebat dari para imam tuh. Oh, nggak usah, cukup bagi kita nggak pakai ulama-ulamaan. Nggak tahu diri lah, nggak tahu sejarah. Mereka yang dengan jerih payah mengumpulkan Al-Quran kok. Mereka yang jerih payah memberikan titik kok. Mereka yang jerih payah memberikan tanda harokat kok. Mereka jerih payah memberikan tanda wakaf berhenti kok. Kita kan zaman sekarang tahu jadi doang kan? Tahu jadi doang kan? Mereka dengan hafalan yang luar biasa memberikan yang terbaik untuk generasi berikutnya. Kita tinggal enak doang, tinggal baca, tinggal tadarus, tinggal ngapalin. Itu pun tadarus males, kecuali Ramadan agak rajin waktu awal-awal Ramadan. Ya, suruh ngapalin berat banget. Kalau kemudian lagu aja cepat hafal. HP ini tergantung pemiliknya ya. Mau diisi MP3, mau diisi film, mau diisi Quran, diisi hadits, terserah pemiliknya. Begitu pula dengan kita, terserah pemiliknya di siapa. Diwajibkan apa? Ya terserah. Ini masih Quran ya? Hadits bagaimana? Insya Allah. Nggak kelihatan? Itu kelihatan? Oh ya, hadits gimana? Bunda, ini sejarah ajaran Islam, sejarah Al-Quran seiring waktu. Insya Allah pertemuan yang akan datang sejarah hadis. Sejarah proses. Judulnya apa? Nggak ada tiba-tiba sempurna ya. Nggak ada tiba-tiba. Maka jangan pernah merasa saya sudah sempurna. Jangan pernah merasa saya sempurna. Kau belajar agama Islam, maka proses. Masih banyak yang belum kita pelajari. Kau belajar Quran, proses. Masih banyak yang belum kita pelajari. Kau belajar hadis, baru 1, 2, 3, 10, masih ribuan yang belum dibaca. Wallahu ta'ala alam. Bunda bisa dipahami?
Jelas? 14. Jelas atau baca? Kesian vokalis. Itu semangat belajar Bunda, semangat belajar. Tinggal kita lihat pada Sabtu yang akan bismillah ta'ala insya. Kurang lebihnya Nabi mohon maaf. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga kita semua diberi keikhlasan sehingga ikhlas menjadi hamba Allah, ikhlas menjalankan perintah Allah, ikhlas menjalani kehidupan di dunia. Hidupnya mudah Bu ya. Kehidupan yang Ibu jalani mudah atau sulit? Udah tentu. Bunda, kalau kehidupan menjadi sulit berarti hubungan kita dengan Allah sedang sulit. Kalau kita merasa hidup saya kok sulit, berarti hubungan kita dengan Allah sedang sulit. Kalau hubungan kita dengan Allah baik, pasti hidup kita akan baik. Senang apa ini? Senang apa Ibu? Nah, kalau hidupnya baik, senang. Apakah berarti hidupnya dengan Allah juga dengan keadaan baik? Ya semoga dan insya Allah gitu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ngapunten ingkang kathah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.